Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Puspitasari Darwis, tamu 083-2020-0082. Saya dari kelas C4 Ekonomi Kelembagaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma ekonomi kelembagaan. Yang pertama, sebelum memahami sebuah persoalan, tidak hanya dapat dilakukan dengan mengetahui persoalan apa yang terkandung, namun akan lebih lengkap jika mengetahui metode yang akan digunakan untuk menjadi solusi, yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif lebih mendekatkan pada objek dan subjek penelitian terhadap fenomena sosial yang mengarah pada suatu kondisi tertentu atau disebut dengan partikularitas. Fenomena sosial yang merujuk pada suatu fenomena yang spesifik yang tidak berlaku pada fenomena yang lain. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa jika struktur sosialnya berbeda, maka partikulasi berlaku. Penjelasan mengenai alasan individu atau kelompok melakukan suatu dengan latar belakang tertentu sangat menarik dilakukan saat menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif harus bersifat subjektif untuk bisa mengenali fakta, karena dengan pendekatan subjektif dapat diasumsikan bahwa pengetahuan tidak memiliki sifat yang tetap dan objektif. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu general, objektif, dan terukur. Pendekatan kuantitatif percaya fenomena sosial itu berlaku secara universal, sedangkan pendekatan kualitatif penelitian subjektif dan objektif dapat dibedakan dengan mudah dengan sifat prediktif dan non-prediktif. Dalam hal ini, penelitian harus bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak yang lain. Dan pada akhirnya akan diketahui dengan ciri bahwa penelitian kualitatif menggunakan sifat non-prediktif. Sebaliknya, dalam penelitian kuantitatif menggunakan sifat prediksi dalam mencari hasil hipotesa. Dengan adanya penggambaran ini mengenai paradigma ekonomi kelembagaan, diharapkan tidak ada keberpihakan terhadap masing-masing metode kualitatif atau kuantitatif dalam ekonomi kelembagaan, karena masing-masing metode memiliki tujuan tertentu dan juga harus diakui dalam beberapa penelitian tertentu. Penelitian kuantitatif lebih bisa mengembangkan analisis ekonomi kelembagaan. Sebaliknya, dalam penelitian kuantitatif menggunakan sifat prediksi dalam mencari hasil hipotesa. Dengan adanya penggambaran ini mengenai paradigma ekonomi kelembagaan, diharapkan tidak ada keberpihakan terhadap masing-masing metode kualitatif dan metode kuantitatif, karena masing-masing metode memiliki tujuan tertentu dan juga harus diakui beberapa penelitian tertentu. Metode kuantitatif lebih bisa mengembangkan analisis ekonomi kelembagaan. Model pertama, kualitatif memfasilitasi kuantitatif. Model pertama ini meneliti dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut. Tahap pertama dalam penelitian ini melakukan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan, observasi, dan wawancara. Observasi dan wawancara ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data utama dalam pendekatan kualitatif yang berfungsi sebagai bahan dalam melakukan analisis data secara mendalam. Dari hasil analisis tersebut diharapkan muncul praduga penulis terhadap selama ini yang terjadi. Untuk melakukan hal itu, maka peneliti membuat hipotesis yang menunjukkan bahwa hubungan antar fakta yang satu dengan fakta yang lain berdasarkan data empirik dari lapangan yang berhasil dikumpulkan, dianalisis, dan disintesiskan dalam bentuk hipotesis. Metode 2, kuantitatif memfasilitasi kualitatif. Model kedua ini peneliti melakukan dengan cara sebagai berikut. Tahap pertama pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian kuantitatif dengan teknik mengumpulkan data angket dan kuesioner. Angket dan kuesioner ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data utama untuk pendekatan kuantitatif yang berfungsi sebagai bahan dalam melakukan analisis data, baik data statistik deskriptif maupun data statistik
inferensial. Dari hasil analisis tersebut, peneliti melakukan tahap kedua, yaitu berusaha memberikan makna yang mendalam terhadap data statistik yang diperoleh melalui instrumen wawancara. Model ketiga, kualitatif dan kuantitatif, diberikan bobot yang sama. Model ketiga ini, peneliti harus melakukan dua pendekatan ini secara bersamaan, yaitu desain penelitian kualitatif dan desain penelitian kuantitatif. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.